Oke pemirsa, waduh, kita berada di uh, Sapana, Tapan Sapana. Sapana itu, ya, pohon-pohon. Eh, siap? Ya, oke. Kungsi orang duaan 11 Rabiul Awal mapai tangkal kebahagiaan Gunung Bromo tengah Jawa. Emut gerpadu duaan calik dina iu sempal kunyon cuma rita ngabeda rasa katresna numbar kasono numbar kadede numbar kanyaan urang duaan Sabelas Rabiul Awal mapai tangkal kebahagiaan Gunung Bromo tengah Jawa. Emut keur urang duaan calik dina ieu pinus sempal guyon cuma rita ngabeda rasa katresna mumbar kasono mumbar kadede mumbar kanyaan urang duaan
Oke. Tengah Jawa. Waduh. Kita berada di eh, Sapana. Taman Sapana. Sapana itu ya pohon-pohon eh siap? Ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawuh, Ken kabari, pak kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dimudahkan mendapatkan rezeki pemirsa. Amin. Bagi kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh sesegera mungkin sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, rasa syukur kita, dan sujud kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kapanpun saudara menonton episode ke-33 perjalanan epik ke Tanah Bromo, ya, Tengger Semeru, dan juga Gunung Slamet Arjuna Welirang. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-33 memang sedang berada di Padang Savana pemirsa. Padang Savana, padang yang luas, terhampar luas, ya, indah, cantikku. Waduh, apalagi di sini banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan pemirsa. Bunga-bunga endemik khas Tanah Bromo. Waduh, endemik khas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa. Salah satu keunikannya adanya pohon anggrek tosari. Waduh, dan juga senduro pemirsa, atau bahasa Indonesianya Endelewis Jawa, atau bahasa ilmiahnya, ya, Anapalis javanica pemirsa. Jadi Endelewis Jawa, Endelewis khas Jawa pemirsa. Waduh. Daun orang Jawa bilang senduro pemirsa. Bahkan nama senduro sendiri, ya, tersemat ada wilayah namanya Senduro, yaitu wilayah gerbang menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari sisi Kabupaten Lumajang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang sedang berada di Padang Mahsyar, Padang Savana pemirsa. Padang yang luas, ya, terhampar luas seperti berada di Amerika Utara, Montana pemirsa. Salah satu negara bagian di Amerika Serikat, ya, Amerika Utara, perbatasan dengan Kanada pemirsa. Ini adalah pegunungan savana, khas savana pemirsa. Waduh. Yang namanya savana kan rerumputan, tetapi meskipun rerumputan, ya, suhu di sini suhu pegunungan. Dingin sekali pemirsa. Waduh. Bahkan di siang bolong pun, ya, dinginnya melebihi dinginnya AC pemirsa. Waduh. Memang sempat lihat di HP, ya, di Google cuaca. Waduh. Suhunya 14 derajat Celcius. Itu, ya, lebih dingin daripada AC terdingin, yaitu 16 derajat Celcius pemirsa. Waduh. Jadi meskipun siang hari, ya, dingin, ya, terasa sejuk pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang ingin merasakan Montana dan juga pegunungan Alpen di Eropa, waduh, saudara bisa berkunjung ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di sini lengkap. Ada hutan tropis, ada hutan bunga-bungaan, ada pasir berbisik, waduh, ada bukit Teletabis yang insya Allah nanti memang akan ke sana, waduh, dan juga memang sedang berada di Padang Savana, di mana di sini banyak sekali bunga-bungaan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika berada di Padang Savana ini, ya, itu artinya memang sudah 800 km dari tempat tinggal Mamang di kota Tasikmalaya, Provinsi Provinsi Jawa Barat. Yang ketika itu Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pemirsa. Ya insya Allah, ya, Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara di kemudian hari. Amin.
800 km dari kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ke arah timur, ya. Sampailah ke Gunung Bromo di Padang Savana pemirsa. Waduh. Padang Savana atau Sabana ya. Waduh, Savana nih. Sama aja ya. Di Tanah Bromo di Pegunungan Tengger Semeru atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa di Provinsi Jawa Timur. Nah, Padang Savana ini nggak tahu nih bagian area mana nih, apakah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang atau Kabupaten Pasuruan pemirsa. Karena sejatinya daerah Bromo ini terbagi 4 administrasi kabupaten pemirsa. Ada wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang pemirsa. Jadi Tanah Bromo ini adalah perbatasan 4 kabupaten di Provinsi Jawa Timur pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini ditayangkan ya, sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia ya, insya Allah ya, Bapak Presiden kita sang Macan Asia Bapak Prabowo Subianto insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, terbebas dari hama-hama, dan juga mudah-mudahan ya bisa melestarikan lingkungan pemirsa. Amin. Insya Allah dengan kepemimpinan beliau ya, negeri kita akan menjadi negeri macan Asia, macan yang terbangun dari tidurnya, bukan macan yang pelanga-pelongo, apalagi macan yang ompong pemirsa, tetapi macan yang bisa menggaungkan dunia, macan yang bisa bangkit dan menjadi negeri superpower. Amin. Seperti layaknya zaman Pak Harto zaman dulu, kalau dulu kita bisa swasembada pangan, insya Allah dengan kepemimpinan beliau, negeri kita akan menjadi negeri yang lebih dari swasembada pangan, yang insya Allah menjadikan negeri termaju, terdepan, dan juga bisa mendamaikan dunia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika saudara berada di Padang Savana ini, saudara harus menuruti ya aturan-aturan yang berlaku di sini, baik itu aturan perundangan, aturan negara, dan atau aturan adat suku Tengger pemirsa, adat istiadat di sini. Waduh, karena sejatinya Padang Savana di Tanah Bromo ini adalah tempat suci pemirsa, tempat yang disakralkan. Kalau saudara sembrana sembrono, konon katanya akan hilang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, alangkah baiknya kalau saudara berada di Padang Savana ini ya bersama guide ya. Kebetulan Mamang bersama guide Mas Hendra ya, driver Jeep Bromo. Waduh, asli suku Tengger pemirsa. Kebetulan Mamang ditemani Mas Hendra dan juga bersama keluarga satu Damri. Waduh. Keluarga yang kenalannya di Damri pemirsa dengan Mas Joko pemirsa. Ya, berjalan-jalan di Padang Savana ini. Menikmati indahnya Padang Savana pemirsa. Waduh. Kira-kira tumbuhan apa aja yang ada di Padang Savana memang sudah bahas di episode kemarin pemirsa, yang ke-32. Ya scroll aja. Beserta ceritanya dengan Suhoki pemirsa. Ada hubungannya dengan Suhoki. Waduh. Suhoki seorang mahasiswa tahun 66 ya, dengan buku terkenalnya Catatan Seorang Demonstran pemirsa. Waduh, menjadi pelopor semangat para mahasiswa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, saudara tertarik dengan cerita Suhoki, Padang Savana, dan juga bunga Edelweissnya? Memang sudah bahas di episode kemarin. Waduh. Suhoki di akhir-akhir hayatnya ya mencintai alam, bahkan beliau wafat di Gunung Semeru karena sedang mendaki alam ya. Yang namanya mendaki alam, mendaki gunung, mencintai alam, itu artinya mencintai kehidupan kita pemirsa, mencintai napas kita, mencintai rumah kita, mencintai tanah air kita pemirsa. Bagi saudara yang merusak alam, waduh,
bahkan menghancurkan alam, ya insya Allah kita akan kiamat pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ini sedang diedit, Mamang sedang menyaksikan bencana alam di Pulau Sumatera pemirsa. Bencana alam, banjir bandang, longsor, beserta dengan gelondongan kayu pemirsa. Banyak kayu-kayu yang terhanyut. Waduh. Bencana alam di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pemirsa. Luas wilayahnya dari Aceh, Sumatera Utara sampai ke Sumatera Barat itu sama seluas Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan pemirsa. Waduh, dari Banten sampai Banyuwangi. Jadi luas bencana itu sebesar Pulau Jawa pemirsa. Waduh, itu artinya bencana tersebut sangat-sangat besar. Dan yang paling miris adalah bencana itu terjadi karena ada sesuatu yang rusak di alam ini. Bukan semata karena cuaca atau iklim, tetapi karena penyangga alam sudah rusak oleh ulah hama-hama manusia pemirsa. Waduh, manusia yang merusak alam itu adalah manusia hama pemirsa. Hama-hama pengkhianat yang merusak tanah air kita, rumah kita pemirsa. Oleh karena itu, mudah-mudahan bencana di kemudian hari tidak terjadi lagi pemirsa. Mamang mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita atas musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mudah-mudahan bencana berlalu dan tidak terjadi lagi. Dan berharap mudah-mudahan ya, manusia hama-hama perusak bangsa, penghancur alam, segera ditindak pemirsa. Waduh, karena beliau adalah pengkhianat pemirsa. Yang merusak alam berarti merusak generasi bangsa, generasi anak cucu kita. Oke pemirsa yang berbahagia ya, mudah-mudahan bencana di Pulau Sumatera dan bencana-bencana lain di tanah air tidak terjadi lagi, terutama karena ulah manusia. Ya, awali dengan diri kita ya, jangan merusak alam. Minimal kita menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan ya, tidak membabat hutan, tidak merusak aliran sungai, membangun beton, membangun rumah di atas aliran sungai. Waduh, nggak boleh itu ya. Karena sudah terjadi bencana ya, saudara dan kita semua akan merasakan penderitaannya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita jaga alam kita. Karena menjaga alam itu artinya menjaga kehidupan kita, sekaligus menjaga tanah air, bangsa, dan negara kita. Merusak alam itu artinya kita sebagai pengkhianat pemirsa. Kalau memang jadi presiden yang namanya pengkhianat ya, itu hama pemirsa. Apalagi pengkhianat merusak alam ya harus dibasmi pemirsa. Kalau tidak dibasmi, waduh. Kalau hari ini hamanya merusak Kusen, mungkin esok akan merusak satu rumah pemirsa. Kalau hari ini seluas Pulau Sumatera, mungkin esok seluas Nusantara pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, kalau memang jadi presiden ya, yang pertama-tama adalah membasmi para hama-hama yang merusak alam pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, begitu pun kalau saudara sedang berada di padang savana ini atau di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, saudara harus mentaati aturan. Salah satunya tidak merusak alam. Harus mentaati norma adat pemirsa, adat-adat yang dijaga. Kalau saudara belum tahu adat apa aja, larangan apa aja yang terjadi di Tanah Bromo Tengger Semeru ini, ya saudara bisa berbicara sama guide-nya ya, pemandunya. Apalagi pemandu asli orang Tengger bakal dikasih tahu pemirsa. Karena kalau saudara melanggar di sini, jangankan melanggar, berniat jahat aja kalau di sini, waduh, amsyong pemirsa. Konon katanya saudara akan menghilang ya, entah itu di bawah akar misterius
atau terperosok ke pasir hisab pemirsa. Waduh, atau terbawa ke alam gaib. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, sejatinya tanah Bromo ini adalah tanah para dewa, tanah yang disucikan, tanah yang dikeramatkan pemirsa. Entah itu pasir berbisik, bukit-bukit, kawah, begitu juga dengan Padang Sapana ini. Konon Padang Sapana ini adalah pusatnya kerajaan gaib pemirsa. Nah, bagi saudara yang ingin tahu ya di manakah letak taman kerajaan gaib, ya saudara gampang ya. Karena menurut cerita, legenda, dan juga catatan-catatan atau tutur kata ya, turun temurun dari mulut ke mulut. Waduh, kata nenek moyang kita, kata kepercayaan nenek moyang zaman dulu, bahwa taman kerajaan gaib itu adalah bunga senduro pemirsa. Di mana ada letak bunga senduro, disitulah taman gaibnya pemirsa. Waduh, kebetulan di Padang Sapana Gunung Bromo ini banyak bunga senduro pemirsa. Bagi saudara yang tidak tahu bunga senduro itu apa, bunga edelweiss pemirsa. Waduh, konon ya bangsa-bangsa gaib ya, mereka punya istana, punya taman, dan tamannya itu adalah bunga senduro pemirsa. Bunga senduro yang ada di alam gaib sana ya, bisa terlihat ya, dan juga bisa diraba di alam nyata pemirsa. Kalau di sini mungkin dilihatnya di atas batu karang, waduh, mungkin di alam gaib ya berada di taman yang indah ya, mirip-mirip taman di alun-alun kota pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang akan sedikit cerita sambil menikmati alam Padang Sapana tentang bunga senduro pemirsa. Karena bunga senduro ini adalah bunga yang unik ya, bunga yang hidup bisa ratusan tahun pemirsa. Waduh. Jadi kalau hari ini Mamang melihat bunga senduro di atas batu di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, mungkin bunga ini pernah dilihat juga oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan, dan juga dilihat oleh Raja-Raja Majapahit pemirsa. Yang konon katanya Raja Majapahit ya healingnya ke Taman Bromo ini pemirsa. Waduh. Jadi dilihat oleh Raja-Raja Majapahit, oleh orang Belanda, dan sekarang dilihat oleh Mamang pemirsa. Bunga ini tetap abadi. Oleh karena itu bunga senduro ini adalah bunga abadi, sebagai lambang keabadian pemirsa. Karena hidupnya bisa ratusan tahun pemirsa. Waduh, bisa lebih dari 100 tahun bahkan tanpa air. Dan bunga senduro ini adalah bunga sakral pemirsa, yang disakralkan termasuk oleh suku Tengger pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit tentang bunga senduro. Kira-kira apa ceritanya? Seperti apa ceritanya? Saudara penasaran? Ya tonton sampai tamat. Tak penasaran? Jangan tonton, simple ya. Saudara jangan nggak usah main-main dukun segala ya. Kalau saudara iri dengan channel Mamang ya jangan tonton pemirsa. Butut-butut juga ada yang iri. Waduh, apalagi sampai mengerahkan ilmu perdukunan pemirsa. Waduh. Mamang merasa tersanjung ya. Channel yang jelek-jelek pun ada yang iri sampai menggunakan seperti itu pemirsa ya. Kalau menurut Pak Kiai ya sampai mengeluarkan dosa pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang suka dengan video episode ke-33 ya tinggal tonton pemirsa. Tapi bagi saudara yang tak suka ya skip aja. Simple dengan Mamang, karena kuota internet saudara tak tercover dana hibah pemirsa, tak tercover dana antara, apalagi tak tercover dana desa pemirsa, dana bos pemirsa, tidak tercover apa-apa. Jadi kuota internet saudara ya milik kuota ya milik saudara pemirsa. Mamang aja kan mencari WiFi gratis untuk mengupload video ini. Jadi saudara yang ya jangan minta ke Mamang ya, karena Mamang aja kan kuota internet saja mengupload melalui WiFi gratis pemirsa. Waduh.
Bagi saudara yang menonton sampai tamat di episode ke-33, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara dilancarkan rezeki menjadi orang terkaya termakmur di negeri ini. Dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, Mamang hanya berdoa pemirsa bagi yang menonton sampai tamat. Jangan meminta reward ya. Insya Allah kalau Mamang jadi presiden ya Mamang kasih reward bagi yang menonton sampai tamat. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun tak asal omon-omon ya, tak asal pelangga-pelongo. Waduh, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber dan informasi sendiri yang tentunya berbeda pendapat dengan Mamang, ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau-bau company pemirsa, tak berbau-bau penjajah ya atau bikin keonaran ya, bikin adu domba pemirsa. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran. Memang sebagai admin akan skip karena channel ini channel yang menjunjung tinggi perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari rakyat4lawang.thisway.id dengan judul artikel Misteri Bunga dari Kerajaan Jin Endelewis, Bunga Sandar Nyawa. Waduh. Edisi 26 April 2024. Penulisnya Andika. Di antara puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi terselip sebuah misteri yang mengundang rasa ingin tahu dan kekaguman. Bunga Sandar Nyawa atau yang lebih dikenal sebagai Endelewis, bahasa Jawanya adalah Senduro. Waduh. Bunga ini tidak hanya mempesona dengan kecantikannya, tapi juga dikelilingi oleh cerita-cerita mistis yang melibatkan keberadaan kerajaan gaib. Ditemukan di daerah pegunungan yang tinggi, terutama di wilayah Alven. Waduh. Namun cerita-cerita yang tersebar di berbagai budaya mengaitkan bunga ini dengan sebuah kerajaan gaib. Konon, Endelewis tumbuh di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh manusia biasa, seperti lereng gunung yang terjal atau tebing-tebing curam. Bunga Sandar Nyawa atau bahasa Jawanya Senduro. Sandar Nyawa ini disingkat menjadi Senduro pemirsa. Bahasa Indonesianya Endelewis. Dianggap memiliki makna yang dalam berbagai kepercayaan. Beberapa budaya yang mengaitkan dengan keabadian dan kehidupan gaib. Karena Endelewis diyakini memiliki umur panjang dan kekuatan mistis. Dalam beberapa tradisi, bunga ini dianggap sebagai simbol keberanian dan ketahanan karena tumbuh di lingkungan yang keras dan menantang. Dalam cerita-cerita rakyat, Endelewis sering kali dikaitkan dengan kisah-kisah tentang pertualangan di pegunungan dan pertemuan dengan makhluk-makhluk gaib. Ada yang percaya bahwa bunga ini adalah pintu gerbang menuju kerajaan gaib, dan menemukan Endelewis dapat membawa seseorang ke dalam pertualangan yang magis dan berbahaya. Meskipun memiliki daya tarik mistis, Endelewis juga rentan terhadap ancaman eksternal seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia. Beberapa spesies Endelewis bahkan terancam punah karena pengambilan yang berlebihan oleh kolektor atau wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pelestarian terhadap habitat alami Endelewis sangatlah penting. Bunga Sandar Nyawa atau Endelewis atau Senduro tidak hanya menjadi objek kekaguman dalam dunia botani, tapi juga memancarkan daya tarik mistis yang menarik bagi banyak orang. Kisah-kisah tentang keberadaan yang terkait dengan kerajaan gaib memberikan warna tersendiri dalam mitologi dan cerita rakyat di berbagai budaya. Namun, di balik kemisteriusannya, perlindungan terhadap Endelewis dan habitatnya tetap menjadi perhatian utama
untuk memastikan kelangsungan hidupnya di masa depan. Jadi konon katanya, menurut kepercayaan di berbagai budaya, bahwa di mana ada bunga Endelewis, maka di tempat itulah gerbang antara dunia nyata dengan gaib, pemirsa. Mungkin saudara yang punya kemampuan ya memahami hal tersebut, pemirsa. Dilansir dari detikjatim.com dengan judul artikel Edelweiss, Jawa dan sebutan bunga abadi yang mengancam keabadiannya, ditulis oleh Albert Benyamin Fevrian Purba, edisi 27 Februari 2024. Edelweiss Jawa atau secara ilmiah dikenal sebagai Anaphalis javanica umumnya memiliki tinggi tumbuh yang tidak melebihi 1 meter. Namun dalam situasi tertentu tanaman ini juga dapat mencapai hingga 8 meter dengan batang yang seukuran kaki manusia. Bunga abadi ini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di tanah yang tidak subur, sekaligus menjadi tumbuhan pionir di tanah vulkanik. Jadi tanah vulkanik ini tanah dari gunung berapi. Konon katanya setelah gunung berapi meletus, ya, bunga ini tumbuh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bunga ini tersebar antara satu gunung dengan gunung lain, pemirsa? Bagaimana ceritanya? Di tanah vulkanik yang masih muda di daerah pegunungan, bunga ini mekar. Bunga ini mekar saat musim hujan berakhir dan sinar matahari memberikan dorongan, yaitu antara bulan April hingga September. Edelweiss dianggap sebagai tanaman langka karena bunga yang dapat tumbuh di wilayah pegunungan sangatlah jarang ditemukan. Bunga Edelweiss Jawa umumnya muncul di ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi di atas 2000 meter ya. Dan juga tergantung pada kondisi suhu dan kelembaban udara. Kebetulan kalau di Tanah Bromo ini lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Bunga Edelweiss dikenal dengan nama lainnya bunga abadi. Bukan tanpa alasan, Edelweiss disebut sebagai bunga abadi karena hidupnya sangat lama. Keabadian tersebut diperoleh dari Edelweiss berkat hormon etilen yang dimilikinya. Hormon ini dapat mencegah kerontokan kelopak bunga Edelweiss. Bahkan karena hormon etilen tersebut, bunga senduro atau Edelweiss atau sandar nyawa ini dapat mekar dan tetap hidup selama kurang lebih 10 tahun, bahkan hingga ratusan tahun. Masyarakat suku Tengger di Gunung Bromo sering menggunakan Edelweiss dalam melakukan ritual-ritual adat khasnya. Oleh karena itu, kesadaran untuk menjaga keberlanjutan Edelweiss mulai berkembang di kalangan masyarakat Tengger atau masyarakat Bromo. Bersama-sama mereka aktif terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan Edelweiss di tempat di Tanah Bromo. Jadi bagi masyarakat Tengger, Edelweiss ini adalah bunga ritual, bunga yang disakralkan, pemirsa. Dan di beberapa acara adatnya, ritual-ritual adatnya menggunakan bunga senduro, ya. Bahkan di salah satu tempat di pegunungan Tengger ini ada daerah bernama Senduro, yaitu gerbang masuknya dari arah Kabupaten Lumajang ke Tanah Bromo. Jadi Senduro ini berasal dari nama lain dari bunga sandar nyawa atau Edelweiss. Nah, Edelweiss ini ada kaitannya dengan cerita legenda Nyai Umah. Legenda yang ada dalam catatan kolonial, pemirsa. Catatan orang Belanda. Kira-kira legenda Nyai Umah ini legenda atau kisah nyata nih? Dan legenda Nyai Umah ini ada kaitannya dengan bunga senduro, pemirsa. Bunga Edelweiss yang disakralkan sampai hari ini. Dilansir dari nationalgeographic.grid.id dengan judul artikel Legenda Nyai Umah, Tengger dan Bromo dalam catatan kolonial, ditulis oleh Galih Pranata, edisi 16 April
2025. Waduh, kemarin ya, bulan-bulan kemarin ketika video ini tayang. Waduh. Jauh di puncak Bromo, di mana pohon kelapa tak lagi tumbuh, di mana matahari tak lagi hangat, dan angin bernyanyi sendu di antara daun-daun pohon cemara yang runcing. Di sana sebuah kisah melegenda. Sebuah legenda jauh sebelum desa Ngadiwono berdiri di tempat itu. Desa Ngadiwono ini sampai hari ini masih ada, pemirsa. Salah satu desa di kaki Gunung Tengger. Desa tersebut berdirilah sebuah gubuk kecil, rumah Kiai Kusumo dan istrinya yang bernama Nyai Umah. Mereka adalah penghuni pertama pegunungan itu. Nyai Umah merupakan wanita rupawan dan menawan alias cantik-cantiku, pemirsa. Waduh. Bagaikan bunga di lembah Bromo yang anggun diterempa angin lembut. Sedangkan Kiai Kusumo Mudo ya, Kiai Kusumo muda ya. Muda, kuat, tangguh, layaknya batang pohon yang kokoh menjulang tinggi. Setinggi pohon kelapa dan tiang listrik. Waduh. Mereka hidup saling mencintai. Meski hidupnya tak kunjung dihinggapi kebahagiaan, ada sebuah lubang menganga melompong dalam hidupnya, yaitu mereka belum dikaruniai memiliki keturunan. Waduh, belum kunjung tiba memiliki keturunan. Tak terdengar dari gubuknya suara-suara gelak tawa seorang anak yang dirindukannya. Tak bisa tidak dipungkiri jika Nyai Umah kerap kali berduka jika mengingat-ingat kekosongan dalam hidup rumah tangganya. Jadi kebahagiaan rumah tangga adalah adanya momongan, pemirsa. Jadi bagi saudara yang punya momongan, punya anak, jagalah dengan baik, pemirsa. Karena itu adalah titipan Tuhan dan juga membuat bahagia keluarga. Tatapan matanya sayu dan Kiai Kusumo menjadi sosok pria yang murung dan pemarah. Kesedihan yang mewarnai biduk rumah tangga Nyai Umah. Sebab lidah Kiai Kusumo terasa pahit tiap kali berbicara kepada istrinya. Waduh. Begitu melukakan hati sang istri. Pada satu waktu mereka memutuskan untuk merobohkan gubuk mereka. Waduh. Lalu pindah untuk tinggal lebih dekat dengan puncak di bibir kawah Bromo, yang mungkin rumahnya ada di lembah Padang Sapana ini, pemirsa. Ketika Mamang dan Bibi sedang berdiri. Waduh. Pada kali itu pula saat rumah gubuk telah berhasil dibangun di sekitaran bibir kawah Bromo, Kiai Kusumo mengangkat tangannya seraya berdoa. Semoga diberkahi rahimu, wahai Nyai Umah, karena udara di sini menyehatkan, anginnya bertiup kencang, dan tempat kami tinggal subur. Waduh. Namun dalam kehidupannya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dari Kliwon ke Kliwon, dari pahing ke pahing, wage ke wage, ya. Urung jua mereka belum dikaruniai seorang anak. Tampaknya sang Dewa Dewi Bromo tak kunjung mendengar doa Kiai Kusumo. Hampir tiap hari Kiai Kusumo berdoa supaya dikaruniai momongan. Kiai Kusumo memulai pengembaraannya. Ia meninggalkan Nyai Umah sendirian dalam rumahnya. Kiai Kusumo menyusuri bibir-bibir kawah sembari merenungi seluruh kesedihannya, merenungi kegalauan hatinya, kekalutan hatinya yang tak jua dikaruniai keturunan. Akhirnya Kiai Kusumo sampai pada satu perlangkahannya. Dia terhenti, langkahnya benar-benar lelah. Dalam hatinya ia bergumam. Waduh, bergumam ya. Untuk apa aku hidup lagi? Dan ia berdoa kepada Bromo agar ia melahapnya.
menghanguskannya dengan api seperti banyak pendahulunya. Hal itu disebabkan karena kelelahannya, ya, menunggu dan menunggu mencari cara untuk mendapatkan keturunan. Sebab kelelahannya itu ia jatuh tersungkur dan tertidur. Pada saat itu pula sosok yang berkuasa atas Gunung Bromo menampakkan wujudnya, ya. Maka terjadilah dialog di antara mereka di dalam mimpi Kyai Kusumo. Jadi Dewa Bromo itu keluar dalam wujudnya, pemirsa. Lalu dia berpesan, "Kyai Kusumo, mataku lelah melihat penderitaanmu dan air mata istrimu menetes di hatiku. Bersumpah bahwa engkau akan melakukan sesuai dengan perkataanku dan rumahmu tidak akan sunyi lagi. Dalam rahimnya Nyai Uma akan diberkati sebanyak 25 kali." Lalu Kyai Kusumo bertanya, "Apa yang harus aku sumpahi?" Waduh. "Bahwa kau akan mengorbankan anak-anakmu kepadaku segera setelah mereka semua dewasa." Kyai Kusumo pun bingung, pemirsa. Waduh. Tapi meskipun bingung, Kyai Kusumo masih menderai tanya, "Kumaha caranya? Bagaimana? Dengan cara apa?" Waduh. Sang Bromo pun menjawab, "Dengan melemparkan mereka ke kawahku sehingga aku dapat melahap mereka hidup-hidup." Kyai Kusumo pun bingung, pemirsa. Bingung dan juga menelan ludah. Waduh. Mempertimbangkan dan terhenyak juga. Waduh. Dan tak bisa berkedip. Namun betapapun demi seorang anak turunan yang telah dirindukannya, Kyai Kusumo pun menyanggupinya, pemirsa. Waduh. Demi Nyai Umah, ya, demi kerinduan keramaian keluarganya, Kyai Kusumo pun menyanggupinya. Jalan apapun akan ditempuhnya, maka sumpah dilakukan. Tak lama kemudian Nyai Umah tiba-tiba hamil. Lalu kemudian beberapa bulan melahirkan seorang putra yang tampan, gagah, ganteng, pemirsa. Putra sulungnya itu oleh Kyai Kusumo dan Nyai Umah diberi nama Tengger. Waduh. Maka seterusnya dari Tengger lahirlah adik Tengger. Lalu lahirlah adik kedua Tengger, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai Nyai Umah melahirkan sebanyak 25 kali. Sebanyak 25 kali Nyai Umah diliputi kebahagiaan dengan kelahiran putra-putrinya. Ada yang putra, ada yang putri. Anak-anaknya terlahir sebagai anak-anak rupawan. Anak laki-lakinya terlihat ganteng, tampan, dan kuat seperti ayahnya. Sedangkan anak perempuannya terlahir cantik seperti ibunya. Cantik-cantikku, indah seperti bidadari, indah bak bunga-bunga cantik di lembah Bromo. Waduh. Yang dikenal kelak menjadi gadis-gadis Bromo. Jadi wanita-wanita cantik di Gunung Bromo, pemirsa. Kebahagiaan itu mulai menghiasi rumah gubuk mereka yang tak lagi sunyi, menyengat hati, berganti menjadi riuh rendah karena kehadiran anak turunannya. Waduh. Rumah gubuknya yang tadinya sepi menjadi ramai, pemirsa. Namun saat anak-anak itu beranjak dewasa, kegetiran yang dirasakan kedua orang tuanya benar-benar terasa, ya. Khawatir karena sumpahnya dahulu. Kyai Kusumo tiba-tiba mengumpulkan anak-anaknya yang sudah dewasa di bibir kawah. Lalu Kyai Kusumo memberitakan tentang najarnya kepada penguasa Bromo dahulu. Waduh. Kebayang ya, ayah-ayah kita tiba-tiba mengumpulkan kita semua, ya. Tiba-tiba memberitahu najar tersebut. Waduh.
Sosok ruh penjaga alam Bromo yang telah berjasa membantu rumah tangganya untuk melahirkan anak-anak yang telah lama dirindui. Ada harga yang harus dibayar atas kebahagiaan ini semua. Kyai Kusumo berterus terang kepada anak-anaknya yang telah tumbuh dewasa. Nyai Umah seperti kehilangan dirinya, memukul-mukul dadanya dan melolong dalam tangisannya. Siapalah ibu yang tak bersedih kehilangan semua anak-anak yang begitu dirindukannya dulu. Jangankan semua, ya satu pun yang hilang. Waduh, ibunya dan mungkin ayahnya yang pernah bersumpah tak tega pemirsa. Namun yang namanya sumpah ya harus dilaksanakan pemirsa. Waduh, harus dibayar. Kini saat mereka dewasa harus menanggung. Ya, salah satunya harus ada yang hilang pemirsa. Ketika semua anak-anaknya dikumpulkan, sang ayah berbicara, siapa yang ingin berani ya untuk menebus sumpah sang ayah. Waduh, kalau memang jadi anaknya ya lebih baik anak tertua aja. Waduh. Sampai akhirnya salah seorang putranya, yaitu putra bungsunya yang paling akhir, yang urutan ke-25, yang dipanggil Senduro, maju untuk memberikan sumpah. Ambillah aku, si anak bungsu, sebagai persembahan. Bunuhlah aku pada tanggal 25. Senduro meneruskan, Bromo akan senang bila menerima satu persembahan, dan seterusnya pada tahun-tahun berikutnya sebagai peringatan atas kematianku yang telah memberikan kehidupan kepada saudara-saudaraku. Jadi Senduro ini ya rela berkorban untuk keluarganya pemirsa, untuk nazar ayah ibunya dan juga keselamatan saudara-saudara yang lain. Nah, Senduro sebelum mengorbankan diri meminta beberapa syarat. Ya, salah satu syaratnya, para saudara-saudaraku harus memperingati hari peringatan kematianku dengan cara melemparkan persembahan kepada kawahnya. Jadi nanti saya akan mengorbankan diri. Setelah saya berkorban, tolong saudara-saudaraku dan keturunan saudara-saudaraku harus memperingati kematianku dengan cara mengadakan ritual, ya melemparkan sesajian ke kawah di mana saya akan terjun. Waduh, yaitu kawah Gunung Bromo. Dan tiba-tiba Bromo mengeluarkan kepulan asap yang menderu. Waduh, setelah Senduro ya berpesan kepada saudara-saudaranya, dan Senduro akan meloncat ke kawah tersebut untuk menebus sumpah ayah ibunya dahulu. Waduh. Dan tiba-tiba Bromo mengeluarkan kepulan asap yang menderu. Ya, kepulan asap itu mengepul seperti cerobong kereta api pemirsa. Waduh, cerobong gunung berapi yang akan meletus. Mungkin dalam bahasa yang lain dikenal dengan wedus gembel pemirsa ya. Awan panas dan asap yang tinggi. Sebagai tanda ia menerima lamaran itu. Sebagai tanda Bromo menerima lamaran Senduro untuk mengorbankan diri demi ayah ibunya. Bromo menerima pertukaran itu. Asap Bromo pun mengepul ya, melenyapkan Senduro. Senduro tiba-tiba lenyap. Entah itu terjun, entah itu lenyap dari kepulan asap Bromo. Ketika saudaranya melihat Senduro, tiba-tiba kepulan asapnya menghilangkan Senduro. Sang Senduro meninggal mendahului para saudara-saudaranya. Setelah Senduro pergi, menghilang, mengorbankan diri, maka daripadanya saudara tertuanya yaitu Tengger. Tengger ini adalah kakak Senduro, anak paling sulung. Tengger dikaruniai hidup lebih lama
dan melahirkan banyak keturunan. Banyak anak keturunannya yang hidup bestari di alam Bromo. Maka daripadanya itu saudara tertuanya, yaitu Tengger, hidup lebih lama. Ia melahirkan banyak anak keturunan yang hidup bestari di alam Bromo, menjadi moyang orang Tengger modern, moyang suku Tengger modern sekarang. Waduh. Dari cerita ini, suku Tengger diambil dari keturunan Tengger, anak Kyai Kusumo, yang adiknya Senduro mengorbankan diri, pemirsa. Yang masih mendiami pegunungan tersebut hingga hari ini. Tengger masih hidup sampai hari ini dengan keturunan-keturunannya. Dan yang paling unik adalah setelah Senduro itu menghilang di Kepulauan Asap, tiba-tiba asapnya itu mulai menghilang, pemirsa. Ketika asapnya menghilang, tumbuhlah bunga, pemirsa, yang kita kenal dengan bunga Senduro atau Edelweiss. Oleh karena itu, bunga Senduro atau Edelweiss adalah jelmaan Senduro yang menghilang di kawah Gunung Bromo. Setiap tahun pada tanggal 1 bulan Kesodo, keturunan Kyai Kusumo dan Nyai Omah bersatu di Laut Pasir, melakukan pengorbanan di kaki Bromo. Dan sejak saat itu, ribuan pria dan wanita masih melakukan ziarah khidmah ke Bromo setiap tahunnya. Semua janji diucapkan selama setahun terakhir kemudian terpenuhi. Para pendeta menaikkan doa mereka ke surga dengan asap harum dan ambar yang terbakar. Dan setelah berdoa, semua memanjatkan di bibir kawah dan melemparkan persembahan mereka ke dalam jurang yang gelap, berasap dan mendidih. Maka lahirlah festival pengorbanan Bromo dan yang dikenal dengan Yatnya Kasada atau ritual Kesodo, pemirsa. Nah, kisah ini mirip dengan cerita legenda Nyai Roro Anteng dan Joko Seger versi orang Tengger. Sedangkan yang cerita legenda Nyai Omah, kisah ini disadur dari buku gubahan Justus Van Maurik. Siapakah Justus Van Maurik? Justus Van Maurik adalah orang Belanda, pemirsa, dengan judulnya Indrukken van en Totok. Indrukken van en Totok, yang diterbitkan pada tahun 1897 dari halaman 417 pada bab De Bromo Sage. Jadi bukunya Indrukken van en Totok ada ceritanya pada halaman 417, yaitu pada bab De Bromo Sage. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini cerita dongeng orang Belanda atau kisah benar-benar terjadi, pemirsa? Sampai hari ini masih misteri, pemirsa. Karena menurut orang Tengger, cerita itu adalah Nyai Roro Anteng dan Joko Seger, pemirsa. Saudara penasaran seperti apakah cerita Nyai Roro Anteng dan Joko Seger? Memang sudah bahas di episode ke-16. Dan ceritanya mirip dengan legenda Nyai Omah, pemirsa. Legenda Nyai Omah ternyata berasal dari tulisan orang Belanda, tulisan buku yang ditulis oleh Justus Van Maurik dengan judulnya Indrukken van en Totok. Nah, dalam Indrukken van en Totok ada subbabnya tentang De Bromo Sage di halaman 417. Buku Indrukken van en Totok ini diterbitkan tahun 1897. Mendapatkan dua legenda asal usul, yaitu legenda Gunung Bromo dan legenda bunga Senduro alias Edelweiss, pemirsa. Sampai hari ini bunga Edelweiss atau bunga Senduro atau bunga sandar nyawa masih dikeramatkan oleh beberapa budaya. Salah satunya di budaya suku Tengger. Setiap ritual-ritual suku Tengger menggunakan bunga Edelweiss. Kalau ritualnya menggunakan bunga Edelweiss, kemungkinan
Kisah legenda Gunung Bromo ini ada kaitan dengan legenda Endelewis atau bunga senduro. Senduro adalah bunga Endelewis Jawa atau Anaphalis javanica yang hidup di Pulau Jawa termasuk di Gunung Tengger. Jadi legenda Nyai Omah ini adalah legenda Bromo versi tulisan orang Belanda, pemirsa, versi orang-orang kolonial, di mana ceritanya mirip dengan cerita Roro Anteng dan Joko Seger, cerita yang dituturkan oleh orang-orang Tengger, pemirsa. Pohon-pohon. Well, ya, oke. Well,